bilang amin. Bu, bilang amin. Pak, bilang amin. Bu, bilang amin. Jalan-jalan Kalimalang, cakep orang bilang amin. Lagi pantun dibilang amin. Jalan-jalan Kalimalang, yang kagak bilang amin saya doain sendalnya hilang. Ayo, makanya bilang amin. Yang bilang amin saya doain hatinya lapang, urusannya mudah dan gampang, hidupnya bahagia dan senang. Pulang dari sini bisa lunasin. Lah emang orang sini punya utang juga. Lah sama kayak orang kampung saya, orang Babelan. Kata orang Babelan, hidup tanpa utang bagaikan langit tak berbintang. Mudah-mudahan pulang dari sini utangnya makin nambah. Nambah impas. Amin. Nambah lunas. Amin. Ayo bilang amin bareng-bareng. Allahumma aghnina bil ilmi. Amin. Wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbi bil baligh maqasidana wa ghfir ma ya wasi'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di kampung Sumur. Bapak-bapak sini kagak ada yang bilang cakep pisan, Pak. Mentang-mentang yang ceramah agak cakep. Tadi saya baru nyampe, emak-emak di belakang makai bilang, ilok itu penceramahnya hitam amat. Begitu. Lemah orang cakep aja udah, Bu. Ini mati lagi mic-nya. Hidup lagi. Ulang. Beli daun salam di kampung Sumur. Yang jawab salam saya doain panjang umur. Di daun salam di Duren Sawit. Yang jawab salam saya doain banyak duit. Yang aminnya kenceng kayaknya kagak megang duit ini. Tapi mudah-mudahan asbab kumpul kita pada malam hari ini, segala niat dan hajat kita dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ulang sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat dan ta'zim saya kepada para tuan-tuan guru, para asatiz, para huzat, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para aparatur pemerintahan desa, di pojokan nggak kelihatan. Desa Karang Satria Tambun Utara, Bapak Ketua RW ada, Bapak Ketua RW ada. Kita doain Bapak RT, Bapak RW biar jadi gubernur, wakil gubernur. Sono di Kalimantan. Ngurusin uang adik gua. Mudah-mudahan Bapak RT panjang umur. Amin. Bapak RW panjang umur. Amin. Salam hormat dan ta'zim saya, gede amat ini Pok. Bacaannya tanggung karena saya ini pakai banner aja kalian. Yang terhormat Bapak Nirmata selaku Ketua RW 017 beserta pengurus. Yang terhormat Bapak Ustadz Hamdan selaku Ketua DKM Assalam. Yang terhormat Al-Mukarram guru kita Bapak Ustadz Muhammad Ridwan selaku Ketua Wakil Bidang Umum DKM Assalam. Yang terhormat
Ini saya nyebutin ini aja pakai ceramah ini Bu ya. Enggak kelar-kelar di jam 12 ini. Lebih banyak amat ini ya. Iya, bacain aja semua udah. Bapak Ketua RT 01 sampai dengan RT 08 dan RT 10, Bapak Muhammad Alim Hamzah selaku Ketua Remaja Masjid As-Salam, Bapak Fadil, bener-bener ini apa jam 12 nih Bu? Lah kelar nyebutin. Bapak Ananda Fadil Mubarak selaku Ketua Pelaksana Tim Hadroh Ahbabul Khairah Masjid As-Salam dan serta para bapak, para ibu orang kampung apa ini? Bumi Anggrek ya? Iya. Bagaimana kabar, sehat Bu? Sehat Pak? Alhamdulillah. Saya ampul-ampulan kemari. Ngerti kagak bahasa saya ini ya? Jalan kemari lewatin Teluk Pucung. Baru kali ini ceramah diajak asruk-asrukan. Bagus kalau keder saya ini. Ini malam alhamdulillah kita peringati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi dengan judul mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan iman dan amal serta meneladani perjalanan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari tanggal Jumat 16 Januari 2026 tempat Masjid As-Salam, waktu jam 20 sampai dengan selesai. Lah, itu foto siapa gede amat? Lebih gede amat sama aslinya ya. Ngecakapan itu foto. Mudah-mudahan hadir kumpul kita semua di sini mendapat berkah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngomongin masalah Isra dan Mi'raj. Ngomongin masalah Isra Mi'raj. Ngomongin masalah Isra Mi'raj. Ngomongin masalah Isra Mi'raj. Ini kan ada yang bilang iya bisa ini. Iya. Ngomongin Isra Mi'raj. Ngomongin Isra Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam Pak. Berarti kalau ada orang Bumi Anggrek keluar beli rokok Samsu ke Madura, berarti orang Bumi Anggrek lagi Isra. Emak-emak berantem sama lakinya bawa buntelan, berarti emak-emak lagi Isra. Minggat juga itu. Mau kemana Bu? Mau Isra. Isra itu perjalanan di waktu malam yang jauh jaraknya, ditempuh dengan sepertiga malam. Rasulullah di Isra dan di-Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu semua menjadi maunya Allah. Bener Bu? Bener Bu? Kalau Allah udah mau, apa sih yang kagak mungkin? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Semua apapun yang Allah kehendaki pasti bakal terjadi. Begitu pula dengan Isra Mi'raj. Kalau dipikir make otak kagak bakal nyampe, diukurnya make iman. Bener Bu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya sepertiga malam. Nabi subuh udah ngejogrok lagi di Masjidil Haram. Ini semua menjadi maunya Allah Pak. Begitu Bapak dalam kehidupan kita, jangan kita pakai keluh kesah. Yang pada belum berangkat umroh, berangkat haji, jangan pakai usluk. Saya kan kalau di TikTok dipanggil usluk. Tapi kalau yang tahu mah Ustadz Lukman, kalau kagak yang tahu mah Ustadz Buluk Bu. Percis sama tampang-tampangan lagi ya. Usluk, saya mau orang susah kagak kuat berangkat umroh. Lah Isra Mi'raj aja Allah mau. Bagaimana yang terbang umroh, yang terbang haji? Pasti Allah bakal hantarkan kita ke Baitullah. Amin ya rabbal. Jangan main ngeluh Pak, agak kuat berangkat umroh. Lah siapa tahu orang sini ada yang berangkat melalui alam. Nih ada hujan petir geledek, laki bini lagi duduk depan pintu. Ujuk-ujuk, apa itu ujuk-ujuk? Tiba-tiba ada angin puting beliung. Gunung itu laki bini lagi duduk, ujuk-ujuk nyampe ke Mekah. Bisa Bu? Bisa kalau Allah mau. Namanya umroh puting beliung.
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi yang jalan, Allah yang menjalankan. Bener Bu? Berarti ini semua maunya Allah, bukan maunya Nabi. Bener Pak? Alhamdulillah. Apa oleh-olehnya Bu? Tuh oleh-olehnya Nabi Isra Mi'raj ketika dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, ke-7 sampai ke-7. Di situ bertemu dengan para nabi, di antaranya Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, dan semua para nabi dan rasul sampai Nabi Ibrahim. Baru ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Di situ Nabi mendapatkan oleh-oleh berupa sholat. Alhamdulillah. Sholat ini menjadi oleh-oleh Nabi. Beda kalau kita mau jalan-jalan ke Bogor, pulangnya bukan bawa sholat, bawanya talas Bogor. Bener Bu? Beda. Makanya Nabi diisrakan, dimi'rajkan. Maka kita di sini yakin selain menambah keimanan kita, kita disuruh nyontoh akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi. Nih, makanya kenal sejarah. Jangan kayak bocah arang nih, bocah pada hadir maulid. Ajak. Ini ajaran baginda Nabi, Pak. Ajak anak-anak kita ke tempat-tempat yang baik. Coba sekarang anak-anak kita, semua tantangannya begitu berat. Coba kalau sini mau saya lihat pada apal semua nih. Di suatu malam di bulan Allah memanggil Nabi untuk menerima wahyu sehari semalam 17 roh. Apal bocah Bu. Saya pernah ceramah di suatu kampung. Saya pernah ceramah di suatu kampung. Ini kagak ada yang bilang iya pisan, pada setuju agak saya ceramah di sini sih. Kagak ada yang nyawarin pisan. Saya pernah ceramah di suatu kampung. Solawatan kada yang apal. Gira nyanyi dia apal. Monitor ketua, anggota mau lapor, kondisi lagi gacor, ya sama baik berarti. Ini kita disuruh dengan ajaran baginda Rasul, Pak. Bu, disuruh mendidik dengan ajaran baginda Rasul. Apalagi di bulan Rajab, Isra Mi'raj masuknya bulan Rajab, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dianjurin sama guru-guru kita suruh baca doa. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa hasil maqasidana. Diganti sama netizen. Ya Allah lindungi, ya Allah sehatkan, ya Allah jaga Bilqis. Ulang. Ya Allah sehatkan kami, ya Allah jaga, ya Allah lindungi, ya Allah sayangi. Lah kalau Bilqis, aki-aki ngomong Bilqis apaan? Biskuit Roma. Disuruh dengan banyak bulan Rajab, Bu. Nih bulan Rajab ini sejarahnya banyak. Nabi diisrakan, dimi'rajkan karena apa? Dua faktor. Yang pertama, Nabi sedih. Sedihnya di bulan Rajab ditinggal sama siapa? Sama istrinya yang pertama Siti Khadijah. Yang kedua pamannya Abu Thalib. Ini Nabi sedih, galau, bad mood, enggak mood. Galau Nabi, bingung mau kemana. Akhirnya di 27 Rajab akhirnya Allah mengisrakan dan memi'rajkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai jalan-jalan hiburan buat beliau yang lagi sedih. Alhamdulillah. Makanya ada yang peristiwa Isra Mi'raj biar pada getol sholatnya ya Bu. Biar pada rajin ngajinya ya Bu. Iya, Rasulullah udah jadi contoh buat kita Bu, Pak.
Ini manusia yang bukan sembarang manusia. Ini manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita panutan kita harus dengan Rasulullah, Pak. Coba arang bocah karang, panutannya bukan Rasulullah. Siapa, Bu? No, artis-artis Korea. Yang namanya Sung Gokong apa siapa? Itu yang rambutnya dicat warna biru sebelah kanan, warna kiri sebelah kiri warna hijau, tengah-tengah kayak kuabiaso. Yang dia contoh bukannya Nabi. Nih maka kita disuruh contoh ahlak baginda Rasul. Bu, ada dua sebelum kita memperingati Isra Mi'raj, dua sifat Nabi yang jarang kita ketahui. Apa? Sadidal haya tawadu. Nabi orangnya pemalu, Nabi orangnya tawadu. Nabi orangnya pemalu. Nabi orangnya pemalu. Ini ngomong-ngomong gerah amat ini ya. Saya kalau ceramah keringetan kan makinan mengkilap. Mengkilap hitamnya. Bener-bener bocah. Iya. Tuh, ada tisu kan tuh. Ada tisu, ada air pasti. Udah. Dari kemarin saya minum air mulu dikasih. Kemarin air, besok pagi air. Ini kadang air, besok air lagi, jangan pakai air. Guyur aja kalian langsung. Agak kelihatan saya jadinya. Nih, ada dua sifat Nabi yang jarang kita ketahui. Sadid dan haya tawadu. Nabi orangnya pemalu, Bu. Pemalu. Ini ada cerita. Ini ada cerita. Ada cerita. Jangan bilang sama-sama ini ya. Ini saya cerita di sini doang ini. Nabi orangnya pemalu. Lagi Nabi bersihin Ka'bah. Nabi naik ke atas Ka'bah, Bu. Pakai gamis, tahu gamis? Nih yang saya pakai gamis. Gamisnya Nabi warna putih. Kalau yang di pala itu namanya udeng-udeng. Imamah. Itu kalau penceramahnya ganteng, putih, hidungnya mancung, cakep pakai imamah udeng-udeng. Kemarin saya pakai udeng-udeng. Bujuk buset, kayak kan cuma lain ngedokin. Makanya saya kagak pakai sekarang. Nabi pakai gamis, masuk naik ke atas Ka'bah. Gamisnya Nabi ketiup angin, betisnya kelihatan orang. Malu Nabi turun langsung dari Ka'bah karena apa? Betisnya kelihatan orang. Tebang betis doang. Tebang betis doang. Tebang betis doang, Pak. Coba orang Karang, urat malu udah pada putus. Pagi-pagi jam 8 hari Minggu, nenek-nenek CFD ke Sumarekon Bekasi. Elah, pakai motor Mio, epek. Nyampe sono selfie, badannya gemuk, pakai baju ketat, kacamata bulat, selfie, percis kodok gancet. Malu tapi Nabi tebang betisnya kelihatan orang malu. Maka sebelum diisrokan Nabi kita disuruh suruh nyontoh tauladan Nabi. Pemalu Nabi orangnya. Sadidal haya tawadu, orangnya tawadu, rendah hati, agak sombong Nabi. Pangkat lebih tinggi daripada 124.000 Nabi. Pangkat lebih tinggi dari 313 Rasul. Nabi pangkat tinggi, kagak sombong. Ini ceramah kalau lapar emang begini, Bu. Nyampe-nyampe dikasih air doang. Iya. Nabi pangkat tinggi agak sombong. Kita baru tiba punya motor PCX, ada tikungan atau bilu, nyusul kali. Nabi agak pernah degik gua sama orang bertangga. Beda sama orang saya, orang Babelan. Tetangganya beli kompor, dia kepanasan. Ada di sini ada. Tetangga beli kulkas, dia meriang. Tetangga beli motor, dia yang puyeng. Tetangga beli mobil, ya setruk udah. Nabi mah kagak begitu, Pak. Nabi mah orangnya tawadu, kagak sombong. Bahkan manusia yang paling maksum dan yang pertama kali manusia yang di-Isra Mi'rajkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya kudu rajin. Makanya Bu nih sebelum Nabi lahir, Pak, nih bapak-bapak derajatnya lebih tinggi daripada emak-emak. Sebelum Nabi lahir, sebab Nabi ketika dilahirkan kala itu zaman jahiliyah, Bu. Jahiliyah artinya apa? Bodoh, keblek kalau kata orang Babelan, temuhu kagak netes. Kenapa dikatakan bodoh? Karena sebelum Nabi lahir, nih Pak, emak-emak nih di Arab ketika anaknya lahir perempuan dikuburin hidup-hidup. Karena perempuan kalau kata orang Arab
bisanya ngabisin ibu yang ngomong, bukan saya ya. Terus saya diosok lagi pulang-pulang. Dulu makanya Pak, emak-emak dulu zaman jahiliyah ada harganya. Cepet 4. Cepet 4. Yang janda cepet 8. Jandanya tonggos cepet 9. Makanya dulu, nah, alhamdulillah semenjak Nabi lahir, Nabi dilahirkan ke dunia. Nih sekarang Pak, emak-emak lebih hebat, derajatnya lebih tinggi daripada bapak-bapak. Alhamdulillah. Maka jangan heran Pak, Maulid no paling banyak emak, Mi'raj no paling banyak emak, pengajian paling banyak emak, yang banyak utang baju juga emak-emak. Nah iya, wajar Pak hal bini bapak ngikut taklim pengajian pada utang baju, wajar. Emang ngajinya getol, rajin. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Jumat ngaji, Sabtu ngaji, Minggu kuat ngaji. Itu punya seragam cuma satu, putih doang. Senin putih, Selasa putih, Rebo putih, Jumat putih, Minggu putih. Tetangga yang buta lemes ono kuntil anak mana mau terbang. Lu wajar. Makanya lebih hebat tuh mama disanjung tuh, makanya sama perumpamaan kata-kata, satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Bener Bu? Hebat mama kita Pak. Bapak-bapak juga hebat. Kata siapa? Satu orang bapak bisa ngerawat 4 orang emak. Setuju Pak? Setuju kan? Tuh kata bini, kagak begitu. Hebatan lagi. Makanya diistilahkan Nabi sebagai keimanan kita. Kalau Allah udah mau Pak, jangan berkecil hati. Hidup kita ini udah diatur sama Allah sedikit demikian rupa. Makanya jangan pakai takut buat ngarepin hidup, karena semuanya sejatinya udah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelar Isra Mi'raj, perintahnya oleh sholat 5 waktu, kerjainnya Bu 5 waktunya. Bagi Johor kena, asar lepas, kan begitu kadang. Asar kena, maghrib lewat, maghrib kena isya bablas, apalagi subuh ya full sudah ngorok. Bagian pelan-pelan, suami subuh kesiangan 5:30 bangunin, papa gitu. Itu emang ajaran Nabi Bu, manggil suami istri kudu yang romantis. Kan Nabi udah ngajarin sama Siti Aisyah. Siti Aisyah manggil sama Rasulullah manggil Siti Aisyah ya Humairah, pipinya yang kemerah-merahan. Saya tahu orang bumi anggrek ada yang pipinya kemerah-merahan, makan ginju. Ya Humairah, tuh, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kalau orang kita, orang Bekasi, orang Jakarta, manggilnya mama, papa, ya ayah, bunda, lah gak ngapa-ngapa. Lah tetangga saya nyontowin, mami, begitu. Kata bininya, iya papi, doakan papi mau ke sawah. Tuh. Iya, kata bininya, oh papihku, doaku selalu menyertaimu. Namun jangan lupa oleh-oleh kesukaan mami, apa? Kiong, bu ember. Lah gak mengapa. Papa bangun, udah jam 5:30, sholat subuh udah kesiangan. Bangun, nggak nyanda ke masjid, jamaah di rumah Bu. Bangunin, papa bangun, sholat subuh. Suaminya bangun ngambil uduk, udah kelar istrinya ngambil uduk, anaknya ngambil uduk. Kelar sholat jamaah, bini apalagi suaminya takbir Allahu Akbar, bininya takbir Allahu Akbar, anak takbir Allahu Akbar, anak bocah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bini nyautin amin. 5:30. Baca lakinya ngaji, suaminya ngaji di Masjid As-Salam, baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bini nyautin, buju buset, 5:30 Yasin. Lagunya dia, karena suaminya ngaji di Masjid As-Salam. Dengar apa kata Ustadz, bahwasanya ketika kita sholat
baca Al-Quran 1 ayat, sah sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Kata bini, buset kali baca semua. Begitu. Pelan-pelan terapin Pak, jamaah sama suami istri di rumah. Ini yang diajarkan baginda Rasul. Makanya sholat itu menjadi kewajiban yang paling pertama nanti amalan yang dihisab di hadapan Allah adalah sholat. Di dalam kubur ada yang namanya binatang, Bu. Namanya ular. Kalau kata orang Babulan, ular. Kalau orang bumi anggrek mah ular. Ular namanya ular sesujaul akro. Itu dia, Bu. Badannya sepanjang perjalanan hidup manusia, giginya bercaling, tangannya nyakar. Itu apa? Buat orang yang meninggalkan sholat dalam sengaja, langsung dicaplok butuh sama ular. Makanya sholat menjadi kewajiban. Nih ada masjid, masjid apa ini? Assalam. Ramaikan masjid, ramaikan musola. Ini perintah Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan dalam riwayat, ada beberapa rumah yang rumahnya dekat masjid, agak pernah nyaba ke masjid, Rasulullah mau ngebakar rumah tersebut. Karena apa? Di dalam rumah agak ada yang pernah nyaba untuk berjamaah di masjid. Makanya saya yakin orang sini pada soleh-soleh semua, amin. Bapak-bapaknya soleh, ibu-ibunya soleh. Tuh, bapak-bapaknya pada pakai peci, soleh semua. Emak-emaknya pakai jilbab, kerudung, soleh semua. Kagak ada yang saya lihat pakai helm. Pasti soleh semua udah. Makanya hebat kita, peristiwa Isra Mi'raj ngajarin kita. Biar apa? Biar menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketika kita udah doyan sholat, Pak, istri doyan sholat, baru tuh di anak-anak kita nih pasukan bodrek nih. Ini kalau lagi sembahyang ini pecicilan be nih. Bercanda be lah bocah, Bu. Pak, jangan kayak diomelin. Bocah emang orang, bukan orang. Pemedi kali dia. Kenapa saya kata bukan orang? Saya lagi ceramah, nanya panitia, udah ada orang, belum Pak Ustadz, adanya bocah. Udah ada orang, belum Pak Ustadz, adanya bocah. Berarti bocah bukan orang, Bu, Pak. Makanya susah diatur. Imam masjid jangan bercanda, lagi jumbalitan lah bocah. Jangan jumbalitan, dia guling-guling lah bocah. Ajak bocah ke tempat-tempat yang baik, ke majelis taklim. Makanya ini ajaran baginda Rasul, Bu. Nih, punya anak 5, gampang banget didik anak, Pak, dengan ajaran baginda Rasul. Punya anak 5, ada tetangga tahlilan malam 3 hari, malam 7 hari, kan dapat besek ya. Punya anak 5, ajak 5-5-nya. Itu ilmu emak saya, Bu. Kata emak saya, no, jangan mana-mana lu, tahlil ngikut baba lu. Gua agak masak tuh. Lah anak 5, babanya atuh, lah berbesek 6 lah. Bareng-bareng makan besek itu kan irit beras. Pesen Pak bocah tahlil nih. Kalau bapak, mama, papa udah nggak ada, tahlilin begini. Bocah mah inget. Makanya bocah pakai diomelin baik. Bocah karang susah diatur, Bu. Maka kata Nabi, barang siapa kita duluan yang suruh untuk mencontohkan tauladan kita sebagai orang tua yang baik. Karena ada peribahasa, mafil aba fil abnabu. Apa yang dilakukan sama orang tuanya, apa yang diikutin sama bapak dan ibunya, dilakuin sama emak bapaknya, bakal diikutin sama anaknya. Jangan harap anak kita rajin ngaji kalau bapak emaknya kagak pernah ngaji. Bener, Bu? Jangan harap anak kita rajin ke masjid, ke musola kalau bapak emaknya kagak pernah ke masjid, ke musola. Buah jatuh kagak jauh dari pohonnya, Bu, kecuali dibawa sama kampret baru jauh. Mau pinggir kali apa tahu. Maka kita dulu sebagai orang tua, makanya kadang orang tua pada nyalain guru mulu. Sekarang banyak siswa anak-anak kita pada pada ngeroyok guru di TikTok itu, Bu ya. Tuh, dikit-dikit guru disalahin, tangkap guru, emang capung. Main tangkap baik. Lah kita dulu sebagai orang tua yang ngedidik biar anak kita jadi anak yang soleh. Ini peristiwa yang diajarkan baginda Rasul. Isra Mi'raj ngajarin keimanan dari kita, suami kita, bahkan anak-anak kita sampai harus beriman. Alhamdulillah. Makanya udah yang udah doain ngaji, ayo rajin lagi ngajinya ya, Bu. Bapak-bapak yang sholat jamaahnya rajin, biar makin rajin ngajinya. Bagian tetangga berdoyan sholat, tetangga berdoyan ngaji, jangan pakai dikata apa-apa, Pak. Ini pakai orang babelan. Tetangganya belum pernah nyaba musola, masjid. Pas nyaba pakai ngomong, tumben lu ke musola. Lah bisa berhenti ke musola itu. Pakai dikata tumben, lah jangan ayo aja udah. Bareng-bareng kan enak ya, Pak ya.
Lah iya, kumpul bareng-bareng, ini diajarin sama Nabi. Maka kalau kata Nabi, orang yang sholat berjamaah pahalanya 27 derajat lebih dari kita pada di rumah. Alhamdulillah. Siarkan ini masjid udah gede tuh, udah pada warna hijau tuh. Alhamdulillah, udah cakep. Saya yakin mah orang sini udah pada orang kaya semua. Amin. Kaya hartanya, amin. Kaya hatinya, amin. Buktinya ini malam ceramah saya udah dapat panjer kemarin. Berarti kan kaya udah orang sini. Lah di mana-mana saya belum pernah dapat panjer ini, Bu. Baru kali ini dapat. Iya, saya yakin orang sini mah udah yakin. Isra Mi'raj menambah keimanan ketakwaan kita. Mudah-mudahan kelar Isra Mi'raj makin rajin lagi sholatnya, amin. Makin rajin lagi ibadahnya, amin. Makin rajin lagi buat ngelakuin kebaikannya, amin ya rabbal. Besok udah mau puasa, tuh udah mau puasa pada tawakupan sepi udah tuh pengajian, udah pada masing-masing buat ibadah menghadap Allah. Sekarang mumpung masih ada waktu, nih di bulan Rajab, bulan Syahrullah, bulannya Allah masih ada waktu buat istighfar Rajab tuh. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wajurni. Allahu Akbar. Salah. Rabbi ghfirli warhamni watub. Sebanyak 70 kali. Zikir itu yang banyak. Sebab kita ini manusia yang banyak dosa. Benar Pak? Nih ibu bapak jangan mandang saya yang penceramah. Nih si penceramah si Lukman, Ustadz Lukman, dosanya kagak ada. Siapa tahu Bu, nih saya yang ceramah lebih banyak dosanya daripada bapak ibu yang dengerin. Betul? Tuh kan betul. Nyautin. Nih ibu jangan mandang saya. Nih Lukman Hakim, sokonya putih, kulitnya hitam, bajunya udah pakai gamis, pasti nggak punya dosa. Siapa tahu Bu, saya nih yang pakai peci putih lebih banyak dosanya daripada bapak ibu semua yang di sini. Betul? Tuh makin kuat baik. Kita nih semua sama Pak di hadapan Allah, bener? Nggak ada yang beda. Kita mati semua sama Bu, menghadap apa? Menghadap Allah. Makanya kalau siapapun orang ketika di hadapan Allah semua sujud, kagak ada yang berangak. Nih pejabat masuk masjid, nih simbol masjid nih assalam nih, nggak ada yang katanya diangkat. Bahkan ketika kita sujud, pala yang katanya mulia, ketika kita sujud di hadapan Allah, tinggian pala apa pantat kita Bu? Hah? Tinggian pantat kita. Padahal pantat tempatnya bisul, udah bisul 17 biji lagi. Tapi ketika sujud paling mulia, pala kita nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Siapapun orangnya, mau pejabat kek, mau orang kaya kek, di hadapan Allah semuanya sama. Makanya masuk masjid tuh, presiden masuk masjid buka sepatu, Den. Bener Bu? Gubernur masuk masjid buka sepatu, Nur. Camat masuk masjid buka patu, Mat. Lurah masuk masjid buka patu, Rah. RT masuk masjid buka patu, T. RW masuk masjid buka patu, W. Pinter ibu-ibu. Semua sama. Makanya kita di hadapan Allah dan kita sudah meninggal dunia, apa yang kita harapin? Cuman amal perbuatan kita selama kita di dunia ini. Alhamdulillah. Mumpung masih sehat, masih panjang umur, ada tetangga tahlilan 7 hari, tetangga nyambat acara selamatan datang, jangan pakai disuruh Pak. Masjid ngadain acara nyampe, jangan pakai awang-awangan, jangan pakai tantaran, jangan pakai bosan duduk di majelis taklim sama guru kita, Guru Hamdan di DKM Assalam, ajak semua. Orang kalau kumpul sama guru, lihat Bu, hidupnya bakal berkah. Nanti di surga nih kalau kata bahasa apa? Almar'u ma man habbah. Sesungguhnya nanti seseorang ketika di akhirat berkumpul bersama orang yang dicintainya. Kumpul sama ustadz, kumpul sama ustadz di sono di akhirat. Demen di dunia kumpul sama ustadz, di akhirat kumpul sama ustadz. Demen kumpul sama ustazah, kumpul dari akhirat sama ustazah. Alhamdulillah. Orang assalam ustazahnya di sini nyampe di akhirat, net emak-emak orang assalam kagak ada di surga. Waduh, orang assalam kagak ada di surga ini. Kemana ini? Ustazahnya, gurunya komen sama malaikat. Malaikat, ini murid saya di assalam bumi anggrek kagak ada di surga. Kemana dia? Kata malaikat, waduh ustazah, guru, di sini tempat cuma 2. Kalau kagak di surga, di neraka. Ayo dah. Akhirnya apa Bu? Akhirnya itu guru bela-belain mau ke neraka. Nyampe depan pintu neraka, ada yang teriak, guru, begitu. Lah gurunya, apa ibu kenal guru? Lah guru mah gak kenal sama ibu, udah geseng, udah angus. Dikorek-korek, dicoker-coker.
pasti longok lah lu roh begitu. Lu ngapa ada di sini? Apaan lagi hidup di dunia ngaji sama gua di assalam. Paling getol ngaji. Ustazah belum nyampe, lu udah nyampe duluan. Ngaji mah ngaji guru, umat pulang ngaji saya ngomongin guru. Tuh, baik-baik. Ayo yang sering ngomongin guru. Iya, kumpul kita sama tempat yang baik. Maka jangan bosen-bosen, Pak. Nih, mudah-mudahan orang asal makin berkah. Amin. Makin sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Menambah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah tengari, udah tengari. Udah malam saya ngeliat emak-emak udah pada kelekar beya. Bapak udah gesor sono, gesor sini. Udah tahu saya mau ceramah agak lama-lama Bu, ngeliat orang angop. Wah, berhenti saya. Dia tadi agak angop ini. Nah, makanya terus baik saya. Nih ya, intinya mi'raj, tambah takwaan kita ya Bu ya. Makin rajin sholatnya. Amin. Terakhir sebelum saya tutup, nih ada tebak-tebakan bocah. Mana mau nggak tebak-tebakan? Mau, giran duit aja mau. Giran dengerin ceramah ya agak mau. Nih, yang bisa jawab pertanyaan hadir dari Pak Ustadz. Siapa nama bapaknya Nabi? Sini. Ayo maju. Dapat hadiah ini. Ayo sini. Ayo sini. Bapaknya Nabi siapa? Ayo. Sini. Ya, nggak ada yang mau, nggak kenal duit ini bocah nih kenal duit ya. Ayo sini. Ayo, mana sini? Ayo. Nah, ini dia pinter. Waduh. Badannya udah kayak Prabowo ini. Sorry, gitu. Namanya siapa ganteng? Itu Iya. Siapa nama bapaknya Nabi? Abdullah. Abdullah orang bumi anggrek. Bukan. Oh, bukan. Nama bapak Nabi Abdul. Oh, betul. Tepuk tangan lu. Dapat nih. Ya, copot tuh. Ya, dulu. Copot Pak Ustadz lu. Mika copot. Ya, mana tahu. Dulu. Nih, bakal beli es. Makasih ya, Kak. Iya, soleh. Alhamdulillah. Lagi. Pada tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Ayo sini. Ayo anak soleh. Ini beneran. Sini. Ayo sini. Tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Biarin saya mau bocah aja nih, emaknya biarin nantepin. Emaknya kemana tahu? Ayo, sini ayo maju. Ayo siapa sini ayo maju. Nah, ini Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun baru. Astagfirullah. Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun Gajah. Betul. Dapat lagi. Nih, bakal beli cekek. Ya. Alhamdulillah. Sekali lagi, ayo yang bisa jawab. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah. Ada burung bawa batu dari neraka buat nyerang pasukan gajah. Namanya burung. Sini, ayo maju. Ayo sini. Ya, dia pada bisik-bisikan. Ya, bocah namanya kayak Pak tuh. Begitu bocah mah tuh. Coba lu bawa berapa? Lu nyaut duluan. Ayo sini. Ada pasukan gajah mau nyerang Ka'bah. Ada burung bawa batu dari neraka buat nyelamatin Mekah. Namanya burung Ababil. Malah ada nyautin burung biara. Mentang-mentang main burung biara, dia nyautin burung biara katanya. Burung Ababil. Alhamdulillah. Dapat lagi. Nih, dulu dapat lagi, tenang ya. Recehan mulu lagi. Ya, nih lagi. Nabi dilahirkan tahun gajah ya. Jadi ada pasukan gajah lagi nyerang Ka'bah. Batu dan neraka. Habis itu pasukan gajah nyerang lagi. Terus dilemparin lagi sama burung ababil. Disitulah Nabi Muhammad dilahirkan. Alhamdulillah, pinter anak soleh. Nah, habis itu lagi masih nyerang lagi. Tuh, luar biasa makanya tuh. Ya, makanya namanya burung ababil, pinter. Nah, nggak salaman, pinter anak-anak. Ya, nih bocah Bu, makanya nih ya Allah, jangan kayak mau bocah pinter-pinter sebenarnya. Kalau bocah mau mah kita support Pak. Makanya saya mesen bapak udah pada galak. Bocah pada purik ntar sholawatan biarin. Lah bocah mah sholawatan gitu gua kan apa kek?
Lah jangan pakai diomelin, Pak. Lah emang bocah kan begitu. Bapak, lah kalau tahlil berisik, tegur, jangan berisik, Dek. Tong, jangan berisik ya. Lah tahlil kita kan beda bapak sama bocah, Pak. Kalau kita tahlil la ilaha illallah, lah kalau bocah la ilah besek mana? Lah bocah. Maka ajaran Nabi didik anak kita dari kecil ya Bu ya. Nih ada lagi terakhir. Ada apa kagak? Kalau masih? Ya 2.000. Ya ada masih Bu. Nih tuh masih ada, masih banyak sebenarnya. Atau lagi dah. Nggak sendok ntar saya kalau kebanyakan. Nih lagi. Siapa nama? Nih pada tanggal berapa Nabi diisrokan dimi'rajkan? Ayo, 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 ayo ganteng. Ayo tanggal berapa? Ayo sini, sini. Nah ini kalian tahu nih, tanggal 2. Ayo sini. Next, ganti. Siapa nama ibunya Nabi? Ayo dah. Nggak di Google tuh, nggak di Google lihat tuh. Nggak di Google ketahuan. Tuh, iya ya. Ya bocah, ayo bocah. Ayo siapa nama ibunya Nabi? Ayo sini, maju, sini. Maju sini, maju. Ayo maju, ayo sini. Terakhir nih, terakhir. Ayo sini. Nah, ini nggak ada yang kenal 5 ayam berbeli sekek ini. Ayo. Nah sini. Udah gantian. Ayo maju. Iya sini. Sini ayo. Nah ya sini dia. Nih siapa nama ibunya Nabi? Aminah, betul. Dah, alhamdulillah. Ya, pakai salaman lupa lagi kan dia tuh. Gede-gede duit. Intinya apa Bu? Ayo Isra Mi'raj ngajarin kita buat keimanan. Mudah-mudahan iman kita makin bertambah ya Bu ya. Kelar pulang Maulid, kelar pulang Mi'raj makin tambah iman kita. Amin. Makin cakep iman kita, nambah kekuatan kita buat terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Udah malam perut udah lapar ya Bu ya. Saya juga belum makan ya. Udah malam, mudah-mudahan ibu-ibu sini pada sehat. Amin. Baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur, rezeki yang banyak dan yang halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu guru maafin semua ya, maafin saya kalau kelamaan, maafin saya ya. Maafin saya ya. Kalau saya punya salah kata maafin ya. Sebab saya makhluk kasar bukan makhluk. Astagfirullahaladzim. Kalau saya memedi ini ngomong. Ya Allah mudah-mudahan pada sehat. Terakhir kata guru saya, doa kalau pengen cepat dikabul Pak, Bu jangan begini lama. Nih kalau kita doa begini ya Allah lama. Tapi doa kalau pengen cepat dikabul kata guru saya, nih angkat tangannya begini Bu. Ayo. Nih yang nggak angkat tangan ketika sekelan, ayo angkat tangannya Bu begini Pak. Ayo Pak angkat tangannya Pak. Doa kalau cepat dikabul begini Pak. Angkat tangannya begini Pak. Ayo Pak angkat tangannya Bu. Bu angkat tangannya begini Bu. Bu lebarin begini, lebarin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.